Nah, pertemuan kali ini sebelum UTS ada tambahan materi. Pertemuan kemarin kan kita materinya itu menggambar bidang kompleks ya dengan pengaturan modulus, pengaturan argumen, dan pengaturan satu lagi real dan imajiner. Nah, kemarin kita sudah bahas grafik bidang kompleks dengan pengaturan modulus. Kemarin kan kita sudah belajar cara menggambar jika diketahui modulusnya berapa. Ini sudah kita bahas dan sudah tugasnya juga sudah masuk, rata-rata sudah betul semua ya untuk cara menggambar grafik atau sketsa bidang kompleks dengan pengaturan modulus. Nah, sekarang lanjutannya ya, kan dalam bidang kompleks itu, dalam bilangan kompleks itu ada modulus, ada argumen. Nah, satu lagi yaitu menggambar, ini kan sudah dibahas ya kemarin. Nah, menggambar grafik bidang kompleks dengan pengaturan argumen ya, atau theta ya. Kalau dalam bilangan kompleks itu argumen itu dilambangkan dengan theta. Nah, atau cara penulisannya seperti ini. Argumen Z sama dengan theta. Itu menyatakan garis lurus, nanti gambarnya berupa garis lurus dengan sudut theta 0 terhadap sumbu real positif. Nah, jadi contoh misalkan argumen Z sama dengan 45 derajat. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Nah, langkah pertama kan gambarnya pasti berupa garis lurus, definisinya kan garis lurus. Nah, di sini cara menggambarnya, karena ini berhubungan derajat ya, jadi kita hitung 45 derajat itu dari titik 0 ya. Kalau di sini ARGZ berarti titik pusatnya, titik awal ya atau titik pusat itu di 0 derajat. Nah, jadi sini ya, ini tuh sebagai 0 derajat. Nah, kita ukur ya. Untuk mengisinya dikira-kira saja. Kalau pengen tepat 45 derajat bisa pakai garis busur ya, garis busur yang melengkung itu. Nah, kita gambar sebuah garis lurus yang membentuk 45 derajat. Nah, jadi dari garis X ini ke garis yang putus-putus ini besarnya 45 derajat ya. Garisnya seperti ini kurang lebih ya. Nah, karena ini masih sama dengan ya, jadi belum ada daerah yang diarsir ya. Kalau ini ditanyakan di soal sama dengan, berarti belum ada daerah yang diarsir. Kita hanya menggambar sebuah argumen Z sama dengan 45 derajat berupa garis lurus yang sudutnya membentuk 45 derajat. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana jika ada soal seperti ini? Argumen Z lebih kecil dari 45 derajat. Berarti artinya kita menggambar garis lurus sebesar 45 derajat dan daerahnya, nah karena ini lebih kecil, berarti daerah yang diarsirnya, yang ditanyakannya berarti sebelah sini. Nah, sebelah sini. Kita tandai atau arsir sini. Ya. Kalau sama dengan berarti belum ada daerah yang ditanyakan. Kalau lebih kecil atau lebih besar berarti ada daerah yang ditanyakan. Karena ini lebih kecil berarti daerahnya yang sebelah sini. Nah, itu untuk menggambar grafik bidang kompleks dengan pengaturan argumen. Jadi kalau ada sudut berhubungan dengan sudut berarti itu diminta menggambar bidang kompleks dengan pengaturan argumen. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Contoh yang pertama, coret-coret saya terlihat nggak? Ini ada nggak, tampil nggak? Tampil. Nah, siap. Tampil, Pak. Ya, Pak. Nah,
Ada sebuah contoh di sini. Argumen Z lebih kecil dari 30. Artinya kita menggambar garis lurus yang besarnya 30 derajat dengan titik awal atau titik pusatnya di 0 ya, di 0. Karena di sini hanya Z saja. Berarti di sini ya kita gambarkan seperti ini. Kenapa garisnya putus-putus? Karena di sininya lebih kecil. Ya, lebih kecil. Berarti 30-nya tidak termasuk. Makanya garisnya putus-putus. Nah, ini sebesar 30 derajat. Dikira-kira saja lah 30 derajat seberapa. Kan kalau seperti ini kan siku-siku. Nah, siku-siku kan 90 derajat. Dikira-kira aja kalau menggambarnya. Kalau mau lebih tepat tadi pakai garis busur. Nah, yang kedua, contoh yang kedua di sini, argumen Z lebih besar sama dengan 30 derajat. Oh, ini. Gambarnya belum. Ini kan lebih kecil, berarti yang digambar di sini ya. Yang diarsir ya. Karena lebih kecil dari 30. Batasnya sampai X. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, di sini argumen Z lebih besar sama dengan 30. Ya sama ya soalnya sudutnya kurang lebih seperti ini sudutnya. Nah, dengan pusat sama, pusatnya di 0 derajat atau di X, Y di 0,0 di sini. Nah, di sini tandanya lebih besar sama dengan, berarti garisnya utuh ya, tidak putus-putus karena mengandung sama dengan, artinya 30 derajatnya termasuk. Nah, daerahnya yang mana yang ditanyakan? Karena lebih besar, berarti yang lebih besar dari 0 di luar ini. Kalau di sini kan lebih kecil, berarti yang diarsirnya dari sini. Nah, sini arsirnya di sini. Nah, kurang lebih ini ya. Nah, jadi di arsirnya kurang bagus. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi yang diarsir itu yang di luar dari 30 derajat karena lebih besar sama dengan. Kalau lebih kecil berarti yang di dalam 30 derajat. Seperti itu. Nah, contoh yang kedua. Di sini argumen Z kurangi I antara 0 dan 30. Nah, bagaimana ini? Nah, lihat dulu di sini. Jadi kan Z kurangi I ya. Z kurangi I berarti pusatnya di mana? Kalau Z doang berarti pusatnya di 0, kalau Z kurangi I berarti pusatnya di I ya, pusatnya di I. Nah, pusatnya di itu di mana I itu? Nah, I itu di sini I itu. I itu sama dengan 1 I ya. Nah, atau 1 Y. Kan di sini bilangan real, di sini bilangan imajiner, yaitu kalau dalam bidang kompleks ya. Jadi X itu sebagai real kan, Y itu sebagai bilangan imajinernya. Berarti kalau I artinya 1 I atau 1 Y, berarti di sini. Ya, kita gambar garisnya antara 0 dan 30, berarti 0-nya dimulai dari I. Jadi 0-nya bukan dimulai dari sini. Nah, kalau tadi kan 0-nya dimulai dari sini. Nah, karena di sini dimintanya antara 0 dan 30, berarti dimulainya dari sini 0. Berarti ini sebagai 0 derajat. Ya. Nah, berarti ini sebagai 0 derajatnya di sini. Ya. Terus sampai dengan 30 derajat. Berarti dari sini ke sini itu 30 derajat. Nah, seperti itu. Di gambarnya seperti ini. Garisnya garis utuh karena mengandung sama dengan. Nah, daerahnya yang mana? Yang ditanyakan daerahnya antara 0 dan 30. Berarti ini yang di dalamnya. Seperti itu. Nah, lebih seperti itu. Ya. Contoh yang keempat, di sini ada argumen Z plus 1 kurangi I. Nah, ini harus dirubah dulu ke dalam bentuk umum. Bentuk umum minggu kemarin sudah jelaskan, yaitu Z kurangi ya bilangan real dan bilangan kompleks dikurang. Ini harusnya jadi min. Jadi kita rubah jadi min seperti ini. Z min kan bentuk umumnya Z min.
Di sini Z plus, berarti harus kita rubah jadi Z min. Berarti kita rubah dulu. Berarti jadi Z min. Berarti di dalam kurung, ini 1 supaya jadi positif lagi, berarti min 1. Ini supaya jadi min, ya udah jadi plus 1. Kita balik. Nah, seperti itu ya. Ini kalau dikalikan kan sama saja, min kali min kali plus min, gitu ya. Kita rubah dulu plusnya menjadi min. Nah, setelah ini berarti titik pusatnya ada di mana? Di sini ya. Min 1, I atau min 1,1. Ini sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya ya. X-nya berarti negatif 1. Di sini ya, X-nya di sini. Y-nya itu I di sini. Nah, berarti titiknya di sini. Ya. Ini sebagai X yang ini. Ini I sebagai Y-nya. Nah, di sini. Nah, berarti yang diminta kan antara 0 dan 135, berarti 0-nya dimulai dari titik sini. Dari titik min 1, I atau min 1,1 Y. Nah, berarti ini sebagai 0 derajatnya di sini. Terus sampai dengan 135. 135 kira-kira saja. Kalau sampai sini kan positif ya. Kalau tegak lurus seperti ini positif, 90 ya. Berarti tinggal tambahkan saja 90, kira-kira nambah seginilah ya. Jadi 135. Nah, 135 seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk nomor terakhir. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Pak, maaf boleh diulang Pak? Yang untuk posisi I dari 0 ke atas itu ke I, hitungannya gimana Pak? Yang nomor terakhir? Apa dikira-kira aja? Yang nomor terakhir ini? Yang nomor 3 Pak. Oh, yang ini? Oh iya, siap. Iya. Ini kan kalau ulang ya, kalau Z saja berarti kita mulai 0 derajatnya dari titik 0,0. Karena di sini titik pusatnya ya, titik awalnya kita dimulai dari I. Sini I itu sama dengan 1, dikira-kira sajalah. Kalau mau gambar garis bilangan kan 1, 2, 3, dikira-kira saja. Misalkan saya taruh 1 di sini, berarti ini sebagai 0 derajat ya. Garis lurus ini sebagai 0 derajat. Nah, terus batasnya sampai 30. Berarti 30 itu dimulai dari garis yang ini. Dari garis yang merah 0 derajat ini ditarik sedemikian rupa sehingga membentuk 30 derajat. Nah, 30 derajat ini saya dikira-kira. Kalau mau tepat 30 derajat, pakai busur ya, kurang lebih besarnya seperti ini. Gimana? Ya, cukup jelas Pak. Siap. Kasih. Ya. Nah, itu untuk grafik bidang kompleks dengan pengaturan modulus, argumen. Kan ada modulus, ada argumen. Modulus sudah kita bahas minggu kemarin. Nah, satu lagi. Nah, di sini ada grafik bidang kompleks dengan pengaturan modulus dan argumen. Jadi digabung, modulus dan argumennya digabung. Contoh di sini. Ini dibacanya modulus Z ya. Modulus Z lebih besar dari 1, lebih kecil sama dengan 3, dan argumen Z lebih besar dari 1, lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 30. Atau modulus Z antara 1 dan 3, argumen Z antara 0 dan 30. Nah, dari dua bentuk ini kita gambar menjadi satu gambar ya. Jadi satu gambar. Gambarnya boleh satu-satu, boleh ini dulu boleh, atau ini dulu boleh ya. Nah, di sini untuk modulus berarti kalau hanya modulus Z saja berarti pusatnya di 0,0 ya, titik pusat. Nah, ini karena ini ada 2 angka, berarti ini sebagai R1, kan modulus itu membentuk lingkaran ya. Nah, ini R1 berarti ini R2. Jadi lingkarannya ada 2 ya. Terus untuk argumen, karena ini hanya argumen Z, berarti titik awalnya atau titik pusatnya itu sama dengan 0,0. Nah, kita gambar dulu yang modulus ya. Yang modulus berarti
kita gambar yang R1 dulu, atau lingkaran yang pertama, yaitu jari-jarinya 1. Misalkan seperti ini, misalkan 1 di situ ya. Nah, terus kita gambar sebuah lingkaran dengan titik pusat 0,0. Di sini 0,0. Kita gambar garis lingkaran, garisnya putus-putus karena tidak ada sama dengannya yang satu ini ya. Setelah itu kita gambar lagi yang R2 ya dengan jari-jari 3. Nah, jari-jari 3 misalkan di sini 3. Terus kita gambar lingkaran dengan titik pusat sini 0,0. Nah, garisnya utuh karena di sini ada sama dengan. Ya, seperti itu. Nah, daerahnya yang mana? Daerahnya berarti antara 1 dan 3. Ya, kita arsir dulu ya. Kita arsir dulu. Berarti daerahnya ini ya, kurang lebih. Sini. Cincin ya, berbentuk cincin atau seperti donat yang diarsirnya. Kurang lebih seperti ini daerah yang dimintanya untuk yang grafik bidang kompleks pengaturan modulus. Nah, seperti itu. Satu lagi, sekarang kita gambar yang pengaturan argumen. Ya, argumen kan ini antara 0 dan 30. Ya. Kita gambar karena titiknya di 0,0, berarti di sini sebagai titik awalnya kita tarik garis membentuk. Oh, tadi belum ya garis yang ini. Ini garis yang 3 tadi utuh. Nah, sekarang yang argumen kita gambar. Ya, karena titik di sininya titik pusatnya 0,0, berarti di sini 0-nya, X-nya sebagai 0, kita tarik garis ke sini membentuk sudut 30 derajat seperti itu. Nah, daerah yang diarsirnya yang mana? Karena di sini lebih kecil, ya, lebih kecil berarti yang di dalam. Kalau lebih kecil yang di dalam. Kita arsir, misalnya berarti di sini. Nah, antara dua arsiran ini ada sebuah irisan. Nah, irisannya yang mana? Yang ini irisannya. Nah, ini irisan. Irisan itu yaitu antara irisan yang modulus dan irisan yang argumen. Nah, yang bersinggungan atau yang saling timpah ya, satu bidang. Nah, seperti itu untuk menggambar bidang kompleks dengan pengaturan modulus dan argumen dalam satu gambar. Nah, contoh yang kedua masih sama. Ini di sini ada modulus tetap pusatnya di 0,0 kan hanya Z, titik R1-nya di 2, ini R2-nya di 4, terus yang argumen juga sama, ini di 0,0 awalnya, derajatnya antara 45 dan 135. Nah, kita gambar dulu yang modulus. Misalkan 2 di sini. Kita gambarkan lingkaran putus-putus dengan pusat di 0,0 di sini. Terus gambar yang kedua dengan jari-jari 4. Nah, kita gambarkan di sini garisnya garis utuh ya karena ada sama dengannya seperti itu. Berarti daerah yang diarsirnya yang sini. Ini daerah arsirnya. Setelah itu kita gambar yang pengaturan argumen, yaitu sudutnya 45 sampai 135. Nah, kita gambar dulu yang 45 dengan titik pusat 0,0, berarti di sini. Kita gambar 45 kurang lebih seperti ini. Jadi antara garis X sampai garis yang ini besar sudutnya itu 45 derajat. Yang kedua, garis yang kedua 135. Nah, 135 itu dimulainya juga sama dari garis yang X ya. Dari garis X sampai sini. Nah, gitu. Terus mana yang harus diarsirnya? Yaitu antara 45 dan 135 ya. Berarti gambarnya yang di dalam di sini.
antara 45 dan 135. Berarti yang sini. Gambarnya kurang bagus. Kurang lebih seperti ini. Jadi, nah seperti itu. Nah. Terus, nah itulah cara menggambar grafik bidang kompleks dengan pengaturan modulus dan argumen. Jadi digabung gambarnya. Mungkin bisa digabung lagi dengan yang seterusnya. Nah, ini mungkin terakhir ya. Grafik bidang kompleks pada notasi Cartesius, yaitu mengatur bilangan real dan imajiner. Artinya kita menggambar bidang kompleks dengan memisahkan bilangan real dan imajiner. Ya, karena bilangan kompleks itu kan bilangan campuran imajiner dan real. Ya. Nah, kita pisahkan dulu antara real dan imajiner untuk menggambar bidang kompleks tersebut. Nah, kan bilangan kompleks itu secara umum bisa ditulis seperti ini, Z sama dengan X plus IY ya. Maka nah, jika ada atau real Z sama dengan 0, itu artinya X-nya sama dengan 0 ya. Nah, seperti ini ya. Kalau real Z sama dengan 0 berarti itu ekuivalen atau sama dengan X sama dengan 0. Berarti garisnya yang mana? Kalau X sama dengan 0 berarti garisnya garis yang Y. Ya, kalau ditanyakan ketika X-nya 0 berarti garisnya yang mana? Berarti yang Y. Yang kedua, atau real Z lebih besar dari 3. Itu artinya atau sama atau ekuivalen dengan X lebih besar, oh ini 3 ya harusnya. Ini bukan 0, nah ini harusnya 3. Nah, ekuivalen dengan X lebih besar 3. Bagaimana cara menggambarnya? Berarti X saja. Berarti kita cari bilangan 3 di X. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Garisnya putus-putus karena tidak ada sama dengannya. Nah, daerah yang diarsirnya ke sebelah mana? Ke kiri atau ke kanan? Karena ini lebih besar, berarti lebih besar dari 3. Berarti ke kanan. Nah, kita arsirnya ke sebelah kanan. Kalau X lebih kecil dari 3 berarti arsirnya ke sebelah kiri. Seperti itu. Sekarang yang kedua, Im Z atau imajiner Z sama dengan 0 itu ekuivalen dengan Y sama dengan 0. Berarti kalau ditanyakan garisnya yang mana berarti garis X sebaliknya ya. Nah, kalau ada ini ini bukan L ya, ini harusnya imajiner Z lebih kecil. Nah, ini harusnya lebih kecil. Ketik ya. Imajiner Z lebih kecil dari negatif 2 itu sama dengan Y ya. Kalau real sama dengan X, kalau imajiner sama dengan Y. Nah, artinya Y lebih kecil dari negatif 2. Kita cara menggambarnya berarti kita cari negatif 2 di Y, terus gambarkan garisnya putus-putus karena tidak sama dengannya. Terus arsirnya ke sebelah mana? Nah, karena ini lebih kecil berarti ke bawah. Ya. Ke bawah. Kan kalau negatif itu makin besar makin kecil, berarti ini ke bawah. Nah, itu cara menggambar grafik bidang kompleks pada notasi Cartesius mengatur bilangan real dan imajiner. Jadi kita pisahkan bilangan real dan imajiner. Nah, di sini ada sebuah contoh. Yang pertama, di sini ada real Z lebih kecil dari 2. Nah, jika digambarkan berarti ini sama dengan X lebih kecil dari 2. Nah, kita gambarkan misalkan 2 di sini. Nah, seperti ini berarti yang diarsir ke sebelah kiri ya, karena lebih kecil. Nah, seperti itu. Untuk contoh yang kedua di sini real Z lebih kecil sama dengan negatif 3. Berarti ini sama dengan X-nya lebih kecil sama dengan negatif 3. Berarti negatif 3 di sebelah kiri ini kan. Gambarkan garisnya utuh karena ada sama dengannya. Lebih kecil sama dengan berarti ke mana? Ke sini juga.
3. Real Z antara 1 dan 3. Ini kan antara ini 1, misalkan ini 3. Kita gambarkan. Garisnya putus-putus. Nah, mana yang diarsirnya? Ya, antara 1 dan 3, berarti yang tengah-tengah. Nah, dan ada dan di sini, berarti satu garis lagi. Ada garis imajiner Z antara 0 dan 3. Di sini 0, misalkan, ya, di sini 3. Nah, kita gambarkan garisnya, berarti 3 di sini. Nah, terus arsirnya kemana? Ya ini, antara 0 dan 3, berarti ke bawah. Terakhir, di sini ada real lebih kecil dari negatif 1. Dicari negatif 1 di X, ya. Terus kita gambarkan, berarti arsirnya kalau lebih kecil, 10 menit lagi, mudah-mudahan keburu. Lebih kecil berarti lebih kecil ke mana garisnya? Ke depan, ya. Depan, karena negatif. Terus satu lagi di sini ada imajiner antara negatif 1 dan 2. Misalkan di sini negatif 1. Ya, ini negatif, ini 2. Kita gambarkan garisnya. Putus-putus karena tidak sama dengannya, berarti yang diarsir itu antara ini. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada sebuah contoh. Gambarkan real Z plus 2 plus 3Y lebih kecil dari 5. Nah, ini kan masih campur nih. Ada Z, ada I, ada bilangan real. Nah, kita pisahkan dulu antara real dan bilangan imajiner. Caranya, di sini masih ada Z. Kita ubah Z ini menjadi X plus IY. IY. Kan Z itu sama dengan X plus IY. Nah, Z ini ganti dengan X plus IY, ya. Jawab. Nah, Z ini kita ganti sama ini X plus IY. Setelah itu kita kumpulkan yang real dengan real, yang imajiner dengan imajiner. Yang real berarti ini X dengan 2, yang imajiner berarti yang mengandung I, IY dan 3I. Kita kumpulkan, ya, ini X dan 2 bilangan realnya, ini yang imajinernya, IY dan 3I, ya. I-nya kita pisahkan di luar, difaktorkan. Nah, yang ditanyakan kan real, berarti realnya yang mana? X plus 2, berarti kita ambil yang ini, X plus 2 lebih kecil dari 5. Nah, tulis di sini X plus 2 lebih kecil dari 5. Berarti X-nya X plus 2 lebih kecil dari 5. Berarti X-nya lebih kecil dari 5 kurangi 2. Berarti X-nya lebih kecil dari 3. Nah, seperti itu. Atau real Z-nya lebih kecil dari 3. Ya. Berarti kita gambarkan. 3 di mana? Misalkan 3 di sini. Lebih kecil. Lebih kecil berarti garisnya putus-putus. Yang diarsirnya ke sebelah kiri. Ya, itu untuk yang ditanyakan bilangan realnya. Nah, yang kedua, nah di sini ada contoh imajiner 2Z plus 2 plus 4I. Sama langkahnya, Z ini diganti dengan X plus IY. Ya, terus kita ganti, ya. Nah, ini asalnya Z, kita ganti. Karena ini 2 kali Z, kalikan berarti ini juga. X plus Y dikali 2 juga. 2 kali X, 2X, 2 kali Y, 2IY. Kurangi 2 plus 4I. Nah, sama, ini juga kumpulkan. Mana bilangan real, mana bilangan imajiner. Realnya kan ini 2X dan negatif 2. 2X dan negatif 2 ini yang realnya. Imajinernya 2IY dan 4I. 2IY dan 4I. I-nya kita pisahkan. Nah, berarti yang diambil yang mana? Yang ini, 2Y plus 4. Ya. Berarti 2Y plus 4 lebih kecil dari 8. Berarti 2Y lebih kecil dari 4. Ya, 4-nya pindah. Jadi kalau seperti ini, 2Y plus 4 lebih kecil dari 8. Berarti 2Y, 8 kurangi 4. Ya, ini plus 4 pindah jadi min 4. Berarti 2Y lebih kecil dari 8 kurangi 4, 4. Berarti Y-nya 2, ya. Berarti Y-nya 4 per 2. 4 bagi 2 kan 2. Nah, kita gambarkan.
ya, Y lebih kecil dari 2 atau IM Z lebih kecil dari 2, kita gambarkan Y-nya di 2, karena lebih kecil berarti ke bawah arsirnya. Nah, seperti itu kurang lebih materi untuk UTS ya. Jadi materi untuk UTS, ada yang ditanyakan? Halo? Halo. Ya, ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Kalau untuk perpindahan yang dari kiri ke kanan itu berarti di kebalikannya gitu ya, Pak? Jadi dari kalau plus jadi min, kalau min jadi plus gitu ya, Pak? Mananya? Yang tadi, Pak. Bentar. Ya, yang judul yang bilangan real sama imajiner bukan? Yang terakhir, Pak. Yang terakhir, Pak. Yang contoh soal terakhir. Oh, ini. Yang ditanyakan yang mananya? Itu kan 2Y plus 4 kurang dari 8. Ya. Kalau seumpama soalnya 2Y min 4 kurang dari 8 berarti 4-nya ke kiri, ke kanan kan jadi plus. Ya, gitu ya. Ya, Pak? Ini kan aljabar biasa ya. Sebenarnya kalau dalam matematika sebenarnya itu tidak ada pindah ruas sebenarnya. Pindah ruas itu untuk mempercepat. Kalau dalam matematika sebenarnya perlakuan kiri dan kanan itu harus sama. Jadi 2Y plus 4, 8 kan gini. Kita kan mau menghilangkan 4 di sini. Berarti ini kan plus. Berarti harus dikurangi 4 kan dua-duanya. Ini kan sebagai kiri, ini sebagai kanan. Dua-duanya harus dikurangi 4. Berarti artinya 2Y plus 4 kurangi 4. Lebih kecil 8 kurangi 4. Ini 2Y. Berarti 2Y. 4 kurangi 4 kan 0. Ya, berarti nggak usah ditulis lagi. Berarti 8 kurangi 4. Nah, seperti itu. Jadi dari sini ke sini kita mempermudah, mempersimpel ya. Harusnya dalam matematika seperti ini. Jadi perlakuan antara kiri dan kanan itu harus sama. Ini kan dikurangi negatif 4. Kanan juga harus dikurangi negatif 4. Nah, itu konsep dari matematikanya. Kalau pindah ruas itu cara cepat saja ya. Nah, ini biasa ya, plus jadi min, min jadi plus. Itu sebenarnya nggak ada aturan pindah ruas, itu hanya untuk mempercepat saja. Kalau secara matematisnya seperti ini. Jadi dua ruas diperlakukan dengan sama. Kita kan mau menghilangkan plus 4 di sini supaya jadi 2Y, yaitu harus dikurangi 4. 8 juga harus dikurangi 4. Nah, harusnya ada satu langkah yang harus ditulis. Karena kita terbiasa dari dulu ya, mungkin dari SD ini. Jadi langsung pindah ruas. Nah, sebenarnya dalam matematika itu tidak ada istilah pindah ruas. Ya, ini kan aljabar biasa. Seperti itu. Ya. Nah,